kita dari beberapa tempat, dari beberapa titik kita sudah memberikan peringatan. Bahkan peringatan-peringatan itu juga kan masih ada, masih tertancap, masih terlihat. Namun ada beberapa yang memang itu masih melakukan aktivitas kegiatan seperti ini. Sudah ada kebiasaan mereka untuk mencari nafkah dari hasil tambang pasir ini dengan curi-curi. Karena ini kan tidak ada berizin, tidak ada apa-apanya, ini ilegal. Jadi inilah. Penutupan galian C di kawasan Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pasca tragedi longsor yang menewaskan 2 pekerja, berdampak langsung terhadap kehidupan ratusan pekerja yang menggantungkan hidup dari aktivitas tersebut. Puluhan pekerja mendatangi kantor Kelurahan Argasunya, Senin tanggal 23 Juni tahun 2025 untuk menyampaikan keluhan mereka dan meminta solusi konkret dari pemerintah setempat. Agus Wawan, salah satu pekerja yang terdampak, mengaku sudah tidak memiliki penghasilan sejak lokasi galian ditutup. Ini sejak penutupan kejadian kemarin kan ditutup ya? Terus gimana ya Pak? Nganggur atau gimana? Ya, nganggur semua. Nganggur? Iya, sejak kapan Pak? Ya, hari ini. Kemarin longsor itu ya? Iya, nganggur semua, nggak ada yang gimana lah, bingung kan ini gitu. Kemarin tetap ke sini ke pimpinan desa. Harapannya gimana ini dengan Harapannya penutupan? kan pengennya bikin buka lagi, solusinya kita buka lagi. Atau ada solusi lain? Iya, selesai. Tapi Bapak tahu kalau galian itu ilegal? Ya disebutnya legal itu 4 orang atau berapa orang semua. Gitu. Jadi pemerintah itu kan waktu itu juga udah dibuka sama keluar aja, nggak boleh sama alat. Awalnya lagi zaman dulu ya. Jadi kalau Harapan Bapak sekarang apa Pak? Ya makanya sih pengennya gimana enak solusinya, pengen buka lagi yang apa-apa yang penting mah kasih solusi yang enak lah gitu. Bisa bekerja lagi? Enak gimana? Ada seberapa banyak Pak yang biasa bekerja di situ warga? Ya sebutnya ratusan ya, ribuan. jangan ada Iya, ribuan. Udah menggantungkan hidupnya di galian pasir itu? Ya semuanya kita kerja plastik semua, yang punya mobil supir, yang pelangsi, Sudah sama mata aja. pencarian ya, Pak? Iya, termasuk Mata pencarian sejak dulu ya? Yang pelangsi, yang punya mobil, yang material, supir, yang punya pokan, gali, yang punya tanah, sama aja. Masuknya kulit. Pak namanya siapa? Keluhan serupa juga disampaikan oleh Suhedi, pekerja lainnya yang mengaku sudah lebih dari 3 dekade bekerja sebagai pengangkut pasir dan batu. Longsor kemarin kan sudah ditutup Pak. Sekarang nasib para pekerja sendiri gimana ini? Yang ngerasa keberatan lah. Jadi saya sebagai perwakilan kuli, saya mohon kepada pemerintah Kota Cirebon, Kelurahan Argasunya, yang mohon aktivitas itu dibuka kembali. Karena ekonomi sekarang kan lebih susah, lebih sulit. Apalagi udah berhenti hampir 1 minggu. Ini luar biasa terasa. Apalagi misalkan mau anak sekolah mau pada masuk juga membutuhkan biaya. Ya, sekarang walaupun pemerintah SD sampai SMP itu gratis, tapi kan kalau misalkan anak sekolah tidak diberi sangu, itu tidak mungkin akan berangkat. Betul. Itu juga PR pemerintah juga. Jadi saya mohon kepada Kelurahan Argasunya, misalnya kepada bapak-bapak, misalkan yang misalkan menyampaikan ke wali atau apa. Jadi saya sebagai wakil kuli mohon minta aktivitas itu dibuka kembali. Betul. Memang ini kan ilegal dan membahayakan Pak. Kalau memang itu tidak bisa dibuka lagi, ada solusi lain atau? Ya kalau misalnya solusi lain kan mungkin pemerintah bisa saja. Tetapi kan tidak mudah seperti membalikan tangan. Ya, apa yang harus diberikan oleh masyarakat karena SDM tidak punya, pendidikan apapun tidak punya. Itu tamat SD juga kadang-kadang itu jarang sekali. Jadi memang susah. Jadi kita juga misalkan memperjuangkan untuk anak ini, misalkan jangan sampai misalkan anak-anak kita ini maksudnya ikut seperti ayahnya, harus punya pendidikan minimal itu SMA. Sekarang kan ingin mau masuk sekolah. Terima kasih. Bapak namanya siapa Pak? Nah, saya namanya Suhedi. Suhedi. Ya. Udah bekerja berapa lama Pak? Saya itu muat mobil itu hampir 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun. Dan itu jadi mata pencariannya Pak? Iya. Jadi Utama itu ya Pak ya? Iya, itu galian C itu memang
di sini bisa tersebut galian C, tapi itu tidak ada alat berat. Pakainya manual. Manual juga susah Pak. Misalkan ingin satu rit itu 2-3 hari. Yang satu rit itu pendapatannya itu 100. Itu yang penggali. Itu kejadian yang kemarin itu manual ya padahal. Itu itu manual, itu nggak ambil tebing. Posisinya dekat tebing. Posisinya dekat tebing. Manual tuh pakai pacul. Pakai batu lagi ya, pakai batu lagi. Tidak ada alat berat. Memang itu bekas lubang itu banyak itu dulu. Tahun 2000 berapa itu memang pakai alat berat. Nah itu waktu itu. Nah sekarang karena yang punya tanah itu bukan 1-2 orang, itu banyak. Swadaya masyarakat. Jadi tanya yang misalnya agak bugis tinggi, rencananya itu mau diratain. Karena pasir itu banyak dari luar, dari sini Apokan pinggir jalan itu dari luar, dari Majalengka, dari Kuningan, kebanyakan di sini itu cuma urugan. Yaitu rencananya untuk pemerataan. Berarti bukan gali pasir Pak di sini? Bukan, ya memang adalah 1-2 rit ada, tapi tidak seperti dulu misalkan waktunya ada alat berat. Pak, jadi setelah ada kejadian belum turun lagi? Belum turun lagi, ini juga belum turun lagi. Kalau misalkan metode penggaliannya suruh dirubah Pak dari atas gitu, bukan dari bawah gimana? Memang ini sebenarnya metodenya ini dari atas. Nah itu posisinya kan enggak misalkan enggak ngerombok ke tebing. Itu posisinya lagi ambil dataran. Cuma posisinya itu dekat tebing. Di dekat tebing. Iya, di bawah tebing. Jadi bukan misalkan lagi menggali misalkan tebing, itu pas posisinya itu di bawah tebing. Sudah turun ya. Iya. Sekarang ada berapa titik sih Pak yang biasa dipakai menggali? Cuma 2. Kalau cuma 2 titik antar Cibogo sama Yayasan. Iya. Ya kemarin itu Cibogo ya? Iya itu Cibogo. Oke Pak, dengan datangnya ke sini Pak, harapan dari warga semua apa nih Pak jadi ke pemerintah kota? Iya, aktivitas kembali lah. Aktivitas kembali Pak, bisa napain keluarga. Jadi gimana ya, aduh zaman sekarang juga. Nah itu juga pemerintah yang memang misalkan pemerintah sih misalkan SD SMP gratis ya itu tadi dibilang kan Kalau gratis. ditawarkan kerjaan lain, nggak bisa Ditawarkan kerjaan lain kan, tetapi kan istilahnya apa? SDM-nya apa? Karena skill nggak punya, keterampilan juga nggak punya. Pekerja berharap keluhan mereka bisa diteruskan oleh Kelurahan Argasunya ke pemerintah Kota Cirebon agar aktivitas galian dibuka kembali atau ada solusi nyata yang bisa menyelamatkan mata pencaharian warga. Seperti diketahui, ratusan pekerja tambang pasir galian C mendatangi kantor Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Senin, tanggal 23 Juni tahun 2025. Mereka meminta solusi konkret dari pemerintah atas penutupan lokasi tambang yang selama ini menjadi sumber utama mata pencaharian mereka. Pantauan tribun di lokasi, para pekerja sudah berkumpul sejak pagi dan memadati halaman kantor kelurahan. Mereka diterima langsung oleh Lurah Argasunya, Mardiansyah, didampingi Ketua LPM, Babin Kamtipmas, Babinsa, dan perangkat kelurahan lainnya. Audiensi digelar di salah satu ruangan kantor kelurahan, dengan menghadirkan perwakilan pekerja. Sementara ratusan lainnya menunggu di luar sambil membawa harapan akan dibukanya kembali aktivitas tambang. Lurah Argasunya, Mardiansyah mengatakan, bahwa pihaknya hanya bisa menampung dan menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah kota. Ia pun menjelaskan, bahwa penutupan galian sudah berlangsung sejak lama, terlebih pasca peristiwa longsor yang menewaskan 2 pekerja tambang. Warga menggeruduk ke sini, apa sih tujuannya dan apa tadi hasil rapat solusinya? Siap, terima kasih rekan-rekan media. Saya atas nama Kelurahan Argasunya bersama Ketua LPM, Babinsa, Babin Kamtipmas, dan warga kami yang sebagai sehari-harinya adalah pekerja galian. Kami di sini para warga menyampaikan aspirasinya apa untuk kedepannya. Karena sudah ada spanduk dan ada kejadian sekarang ditutup. Kami minta perwakilan dari warga akan menyampaikan ke pimpinan atas solusi apa yang segera untuk kami. Ahli profesinya apa? Kami di sini ada beberapa macam, ada tukang gali, tukang angkut, ada calo pasir yang punya mobil dan yang punya pangkalan. Itu apa? Ahli profesinya untuk kami. Kalau di kelurahan sini sendiri ada berapa banyak Pak warga yang menggantungkan hidupnya dari galian pasir itu? Ini aja absen sudah lebih dari 150 orang. Perwakilan kemungkinannya 20, 30 sampai 40% lah warga kita. Sekitar berapa Pak kalau total yang menggantungkan hidupnya?
hampir 500 warga ya? lebih. Sudah berapa tahun mereka Pak menggantungkan hidup di galian? Tadi ada yang sampai 25 tahun ada. 40 tahun tadi itu ada yang sudah 40 tahun. Artinya mereka ini saat ini udah menganggur atau? Ya karena adanya ini belum ada aktivitas lagi, menganggur sementara. Lalu dari kelurahan sendiri upaya apa Pak? Kami dari kelurahan akan menyampaikan semua aspirasi ini kepada pimpinan. Apa solusinya buat warga kami? Bagaimanapun ini kan warga kita semua. Itu Kalau cukup ya. sambil menunggu, berarti warga diimbau untuk tidak beraktivitas atau gimana? Ya itu yang penting jaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Betul. Diketahui, pemerintah kota Cirebon telah menutup lokasi pertambangan pasir galian C di Kelurahan Argasunya pasca peristiwa longsor di Blok RT 2 RW 10, Kedung Jumbleng, pada Rabu tanggal 18 Juni tahun 2025 pagi. Peristiwa tersebut menyebabkan 2 orang pekerja, Rian dan Dani, tertimbun material longsor. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, yang turun langsung ke lokasi menyatakan bahwa tambang tersebut sudah lama dilarang karena membahayakan. Namun, masih ada warga yang nekat beraktivitas. Saya dari pemerintah daerah ikut belasungkawa dari beberapa korban yang ada di galian C ini, yang tentunya ini kan menjadikan hal yang perhatian khusus untuk pemerintah daerah dan Forkopimda tentunya. Namun beberapa waktu yang lalu tentunya semuanya kita tahu bahwa pemerintah daerah dan Forkopimda semuanya, Kapolres, Dandim dan lain-lain sudah kita melakukan upaya untuk pelarangan tidak lagi menggali di galian C ini karena sangat berbahaya. Kita dari beberapa tempat, dari beberapa titik kita sudah memberikan peringatan, bahkan peringatan-peringatan itu juga kan masih ada, masih tertancap, masih terlihat. Namun ada beberapa yang memang itu masih melakukan aktivitas kegiatan seperti ini. Kalau untuk hari ini kronologinya seperti apa yang didengar oleh Pak Wali? Ya kronologinya memang ada yang beberapa dari jam 8 pagi tadi, mungkin sebelum jam 8 sudah ada kebiasaan mereka untuk mencari nafkah dari hasil tambang pasir ini dengan curi-curi, karena ini kan tidak ada berizin, tidak ada apa-apanya, ini ilegal. Jadi inilah yang menjadikan kita dari pemerintah daerah dan Forkopimda juga merasa tidak layak lah, harus dilakukan galian lagi untuk. Lalu masih ada yang tertimbunkah dan berapa orang? Oh, masih ada 2 orang di dalam. Yang tertimbun Pak Wali? Yang tertimbun. Warga asli sini? Warga asli sini. Termasuk mobilnya Pak Wali? Termasuk mobilnya sudah hancur karena dari atas batu-batuan yang menimpa mobil. Setinggi berapa meter dan sepanjang berapa meter? Kurang lebih 3 sampai 4 meteran. Luasnya itu ya Pak ya. Terus proses Selamat tadi berapa Pak? Korban selamat tadi menurut informasi ada 3 orang. Jadi total 5 orang yang meninggal di sini ya. Yang 2 masih di dalam. Lalu bagaimana penanganannya Pak? Evakuasinya Seperti apa Pak? Ya, ini kita berupaya, cuma nanti juga kita harus lihat juga kondisi tanah di pinggiran itu, apakah nanti kita mendatangkan alat berat itu aman untuk kita atau tidak. Karena alat berat juga kita lagi upayakan untuk bisa datang di tempat ini. Cuma kita nanti evakuasinya kita tergantung nanti dari kondisi tanah yang di atas. Boleh ke depan seperti apa Pak Wali untuk menghindari kejadian serupa? Ya, ke depan tentunya saya bersepakat semuanya ini memang ilegal dan kita harus melakukan tindakan tegas. Kita akan tutup ini, tapi dengan cara nanti jalan-jalan akses yang masuk ke sini kita akan dibuatkan supaya seperti kali ataupun seperti apa, supaya tidak bisa lagi lewat ke jalur ini. Permanen berarti Pak ya? Iya, insya Allah. Blokade mungkin sifatnya kali ya, ditutup. Ya bukan ditutup, tapi kita membuat seperti kali gitu. Biar nggak bisa masuk lagi ya. Supaya nggak bisa masuk lagi mereka ke sini. Untuk solusi ekonominya gimana Pak Wali? Ya, ini kan hanya beberapa orang saja sebetulnya yang melakukan ini. Yang semuanya juga kan sudah kebanyakan, hampir 70%, mungkin bahkan 80% sudah beralih fungsi, beralih profesinya. Ini ada beberapa orang saja.